Kembali lagi bersama channel Gerbang Kehidupan 92 yang selalu memberikan sahabat semua tayangan kisah nyata kehidupan yang menarik untuk Anda tonton. Kali ini Gerbang Kehidupan 92 akan melanjutkan episode kedua dari kisah yang berjudul Sungguh Terlalu. Ingat, sebelum tonton ini, mohon teman-teman tonton di episode yang pertama agar teman-teman tidak gagal paham. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Begitu Pak Halid dengan indah mendengar pintu asrama yang terbuka seketika, membuat keduanya tak bisa menghindar. Terasa keduanya akan terjebak. Namun, ide cemerlang Pak Halid yang muncul seketika pun sungguh luar biasa. Tiba-tiba ia menyuruh Indah untuk berpura-pura pingsan, sementara ia berlagak serius, sengaja mengobati Indah. Dengan tujuan untuk mengelabuhi siapapun yang barusan datang tiba-tiba. Benar, ternyata yang datang adalah rekan guru dari Pak Halid. Namun karena semua terlihat masuk akal, ia pun tak berprasangka buruk pada keduanya. Walaupun ia temukan di dalam kamar, berduaan lagi. Tak lama dari itu, karena rasa kasihannya teman dari Pak Halid yang barusan datang, ia pun membantu Indah yang sedang pingsan. Namun karena Indah tak bangun-bangun, lalu teman guru dari Pak Halid itu keluar mencari pinjaman mobil untuk membawa Indah ke rumah sakit. Di sanalah Indah dibangunkan kembali karena tinggallah mereka berdua di dalam kamar itu. Mereka berdua sudah saling atur untuk menyiasati kedatangan teman gurunya yang sedang meminjam mobil itu dengan berpura-pura memberitahunya bahwa Indah memang sedikit ada penyakit aneh dan hanya Pak Halid yang bisa mengobatinya. Beberapa jam kemudian, kembalilah teman gurunya itu dengan wajah cemas mengendarai mobil untuk membawa Indah. Begitu ia masuk, tiba-tiba Indah sudah terlihat bangun. Maka ia pun agak heran dan bertanya-tanya pada Pak Halid. Di sanalah mereka saling menanya hingga rekan gurunya tersebut mengetahui hanya Pak Halid yang bisa mengobatinya. Beberapa jam kemudian pulanglah rekan guru tersebut dan menyarankan kepada Pak Halid untuk menemaninya agar benar-benar pulih. Lalu rekan gurunya itu berpamit untuk pergi mengisi jam pelajarannya. Maka terjadilah suasana yang sangat Pak Halid inginkan. Tinggallah mereka berdua tanpa seorang yang mengganggunya. Sikap Indah serba salah, mau menolak gak bisa, mengiyakan juga bukan muhrim. Maka beberapa menit waktu menegangkan itu dilalui. Tanpa kata sedikit pun mereka pun terjebak untuk yang kedua kalinya. Aneh dan sedikit lucu kedengarannya kisah ini, namun nyata. Apa yang terjadi di hari-hari berikutnya di antara Indah dan Pak Halid? Jawabannya, simak ulasan berikut ini. Mereka pun lebih intens hingga terjalin sebuah hubungan percintaan antara keduanya. Suka sama suka. Indah sudah membuka mata hatinya untuk mencintai Pak Halid. Sebaliknya Pak Halid sangat mencintai Indah. Namun sejauh itu semua siswa maupun guru pun tak ada yang mengetahui hubungan keduanya. Hingga pada suatu hari Pak Halid dipanggil orang tuanya. Dia ditanyakan soal calon istrinya. Karena memang Pak Halid sudah seharusnya menikah di usianya yang sudah wajar itu.
Maka saat pertemuannya itu Pak Halid pun memperkenalkan pacarnya yang sudah menjadi seorang perawat itu pada kedua orang tuanya. Maka orang tuanya Pak Halid pun sangat menyetujui itu. Namun saat itu Indah tak diingat sedikit pun oleh Pak Halid yang sudah menikmatinya lebih. Singkat cerita, berhari-hari Pak Halid hampir berduaan di asrama itu. Di sela-sela waktu sepi ia saling memberikan kemesraan hingga terhitung kalinya. Semua itu Indah persembahkan buat Pak Halid. Karena Indah sudah percaya penuh pada janjinya Pak Halid yang nantinya akan menikahi Indah dan dirinya tak punya pacar satupun selain Indah. Tegasnya pada Indah. Itulah yang membuat Indah persembahkan semuanya buat Pak Halid. Beberapa bulan kemudian, yang terjadi malah berbeda. Indah memberikan semuanya dan berharap penuh dengan cinta dan kasih sayang yang Pak Halid berikan padanya. Namun, yang terjadi, tiba-tiba surat undangan pada semua guru dan murid di sekolah baru itu datang selembaran surat undangan pernikahan yang datang dari Pak Halid. Maka bahagia semua guru membacanya, terlihat jelas di raut mukanya penuh tawa. Karena Pak Halid sudah menemukan pasangan hidupnya. Namun berbeda dengan Indah yang terdiam dalam kagetnya sendiri dan masih belum percaya. Namun setelah Indah coba menghubungi Pak Halid, ternyata benar Pak Halid sudah menikah. Sejak itulah wajah Indah murung sendiri di asrama itu. Hingga karena dirinya tak bisa memendam sendiri, maka ia pun menceritakan semuanya pada guru dan siswa yang ada di asrama itu. Tercenganglah semua mereka dan menggeleng-gelengkan kepalanya sembari berkata, "Sungguh tega Pak Halid, dan tak pernah kami menyangka ia setega itu padamu, Nak Indah," ujar beberapa guru pada Indah, menasehatinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Indah tak ditahu seorang pun ia berhenti dari sekolahnya, dan sekarang entah ia kemana membawa frustasinya. Begitulah kata penutur menceritakan kisah antara Indah dan Pak Halid. Sedikit miris terdengar, namun pelajaran moral tak bisa kita pungkiri. Untuk kita ambil dari kisah ini bahwa ketika kita mencintai seseorang, berusahalah mencintainya karena Allah. Karena jika kita tidak bisa mendapatkannya, maka kecewa yang ada pada diri kita. Karena itu, marilah kita mencintai segala sesuatunya yang sedang-sedang saja, dan pasrahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini tidak terjadi kepada kita, dan jadikan ini hanya pelajaran semata. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatif.